Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Cermin sejarah kali ini akan membacakan sejarah Kerajaan Majapahit, awal mula berdiri hingga keruntuhan. Mulai dari kapan berdiri, siapa raja-raja yang menduduki tahta Majapahit, letak atau lokasi Majapahit, hingga kapan runtuhnya. Termasuk juga masa keemasan Majapahit dan situs-situs peninggalan yang hingga kini masih bisa kita saksikan. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan Gelang-Gelang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Singasari. Kertanegara, pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya, gugur akibat serbuan tentara Gelang-Gelang yang dikirim Jayakatwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raden Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa, meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Wirajaya jugalah yang mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wirajaya. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jayakatwang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan Tarik, banyak ditemukan buah majak wilwa, dan saat dimakan terasa pahit tikta. Raden Wijaya dan Wirajaya akhirnya mampu membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang. Apalagi, kala itu, mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerbu Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Oleh Raden Wijaya dan Wirajaya, pasukan Tartar diajak bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan Gelang-Gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Wijaya terlebih dulu mengusir pasukan Tartar. Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk. Cucu Raden Wijaya ini memerintah pada 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi Patih Gajah Mada. Masa kejayaan kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Dia diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada 1336 atau sewaktu Tribhuwana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Slamet Muljana menuturkan, dalam sumpah itu, Gajah Mada berkeinginan untuk menguasai negara-negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut yakni Gurun, Lombok, Seran, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda,
Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Gajah Mada pun mewujudkan sumpahnya. Wilayah kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang dicita-citakan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terbukti, nama-nama negara Nusantara yang tercatat dalam pupuh tersebut jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara, sebut selamat dalam bukunya. Kerajaan Majapahit yang kekuatannya begitu hebat, akhirnya mulai mengalami keruntuhan. Keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah masa Hayam Wuruk. Salah satu penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya, Hikayat Majapahit, Kebangkitan dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, Nino Oktorino menjelaskan bahwa keruntuhan kerajaan Majapahit disebabkan adanya Perang Paregreg. Perang Paregreg melibatkan dua kerabat kerajaan, yaitu Brewirabumi dan Wikramawardhana. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 Masehi. Wikramawardhana merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk. Pengangkatan Wikramawardhana mendapat pertentangan dari Brewirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Semasa kepimpinan Wikramawardhana, banyak daerah di wilayah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri tanpa bisa dicegah. Hal tersebut tambah diperparah dengan terjadinya wabah kelaparan pada 1426 Masehi. Nino mengatakan, keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh menguatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa daerah bekas bawahan kerajaan Majapahit. Jejak peninggalan kerajaan Majapahit banyak dijumpai di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Melansir pemberitaan Kompas.com, tanggal 4 Mei tahun 2021, arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB, Jawa Timur, Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa adanya temuan di kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan, membuktikan keberadaan kerajaan Majapahit di masa lampau. Dia menyatakan kerajaan Majapahit bukanlah mitos. Berdasarkan bukti arkeologis, Majapahit memang ada, bahkan bukan sekadar pernah ada. Majapahit merupakan negara besar dan memiliki peradaban maju, ujarnya. Selain itu ditemukan juga situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kajian arkeolog terhadap situs Kumitir menyimpulkan bahwa struktur bangunan itu merupakan istana persinggahan Raja Bre. Wengker di kota Raja Majapahit. Istana atau puri itu kerap dipakai oleh raja-raja bawahan dan bangsawan Majapahit ketika akan menemui Raja Majapahit ataupun saat bertugas di kota raja kerajaan Majapahit. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Majapahit hingga kini masih bisa disaksikan, terutama di wilayah Jawa Timur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.